Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita datang dalam mesbah doa pagi. Biarlah hari ini kita mencari wajah Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa haus lapar akan Tuhan Yesus. Mari saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita akan mau mencari wajah Tuhan lebih utama daripada yang lain, sehingga kita ada kekuatan yang baru menjalani hidup yang hari ini kita jalani. Mari kita mau jalan bersama dengan Tuhan Yesus, sebab Dia adalah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Bila kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah memiliki terus rasa lapar haus akan Tuhan, merindukan lawatan dan jamahan Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan Yesus sudah menunggu kita untuk mencari wajah-Nya, menyenangkan hatinya, dan Dia pasti melawat kita, pasti menguatkan dan meneguhkan segala jalan hidup kita hari ini. Mari saudara, kita akan terus bawa dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini ya Tuhan. Kami datang dengan penuh segala kerendahan hati di hadapan-Mu. Kami mau rindu dan haus lapar akan Engkau, karena Engkau satu-satunya Tuhan. Oh Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, Juru Selamat hidup kami, yang akan menyelamatkan hidup kami ketika waktu kami, pagi hari kami datang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Yang lelah, yang lemah, berbeban berat di dalam diri kami sudah hilang, karena Engkau gantikan kami dengan kuat kuasa-Mu, kelegaan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang sakit kami yakin dan percaya, hari ini kami datang dengan roh yang haus lapar akan Tuhan, pasti Engkau sembuhkan. Dan Tuhan, dalam berbagai masalah pun kami percaya saat datang hampiri Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari masalah kami. Kami percaya Tuhan sudah berikan kemenangan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kuduskan, sucikan dengan darah Yesus hati, pikiran, jiwa, tubuh, roh, bahkan lidah bibir kami saat kami memuji menyembah-Mu, sehingga layak di hadapan-Mu Tuhan. Segala korban syukur kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami, mencuri hati pikiran kami. Tuhan Yesus Bapa, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Allah yang kudus. Haleluya, amin. Kau berharga ya Tuhan di mataku Tuhan, berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia, lebih dari apapun. Kau berharga dan mulia di mataku ya Tuhan, lebih dari emas, perak dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Ini ku persembahkan hidupku padamu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku, kini ku persembahkan. Amin Tuhan. Kini ku persembahkan hidupku padamu, sebagai persembahan yang hidup. Amin, haleluya. Kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku, kini ku persembahkan ya Tuhan. Kini ku persembahkan hidupku padamu, sebagai persembahan
yang hidup ya Tuhan, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan pakailah hidupku, Tuhan pakailah hidupku, Tuhan pakailah hidupku, melayani-Mu, menyembah-Mu. Tuhan pakailah hidupku. Haleluya, haleluya. Ku persembahkan seluruh hidupku di hadapan-Mu. Pakailah kami untuk jadi alat-Mu, terang dan berharga di mata-Mu di dalam dunia yang gelap ini. Jadikan kami Tuhan terang dalam kegelapan dunia ini. Ya Tuhan Yesus, seperti Engkau memberkati, menyinari, menerangi hidup kami. Jalan-jalan kebenaran Kau berikan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami rasakan kekuatan dekat di dalam-Mu Bapa. Oh Yesus, kami datang menyembah-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Oh ya Yesus, Roh Kudus Allah yang hidup, terpujilah nama-Mu Yesus sampai selama-lamanya. Yesus, nama-Mu diagungkan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang hidup, Engkau berharga di mata kami Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kami Tuhan, oh sepanjang kami bernafas di dalam dunia ini, dan sampai kami Tuhan menuju Tuhan pada kekekalan bersama dengan Engkau, biarlah nama Tuhan Yesus, nama Tuhan biarlah harum, disanjung, ditinggikan dari hidup kami di dunia sampai kami yang akan datang bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, perjalanan hidup kami dari hari ke hari Bapa, kami percaya melewati kehidupan yang di dalam gelap dunia ini Tuhan. Kami Tuhan diterangi oleh kebenaran-Mu, diterangi oleh kekuatan-Mu. Untuk itu kami mau selalu sanjung nama-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, seperti pagi hari ini Tuhan, biarlah hanya nama Yesus, nama yang mengharumkan, nama yang layak dimuliakan, karena ada kekuatan yang baru di dalam Engkau, memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ya Ramana Sang, ya Ramaya Tuhan. Ku sanjung nama-Mu Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Ku sanjung nama-Mu Yesus, ku sanjung nama-Mu Yesus, ku sembah nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Amin Tuhan. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Ku sanjung nama-Mu Yesus, ya Roh Kudus, Kau layak dimuliakan. Sanjung nama-Mu Yesus, ya Tuhan, ku sembah, amin, nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah,
selamanya. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikanmu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak terima segala kebaikanmu ya Yesus. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikanmu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunanmu ya Tuhan, pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Amin, haleluya. Terima kasih Bapa, haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang cuma mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami, dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Saudara, kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, penderitaan sebagai ujian. Ya, di dalam kitab Ayub kita akan baca Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Ya, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, saudara, inilah perkataan Ayub ya, tatkala dia memang saudara diuji ya, saudara ya, bagaimana dia mengalami sakit pada sekujur tubuhnya, demikian juga dia kehilangan harta bendanya, bahkan anak-anaknya. Ya, iblis mencobai dia. Ya, namun saudara, kita akan lihat bagaimana ya pada akhirnya Ayub boleh mengalami kemenangan. Ya, saudara, Ayub melihat bahwa penderitaannya itu sebagai suatu ujian iman dan kasihnya kepada Tuhan. Ya, dikatakan bahwa karena ia tahu jalan hidupku, ya, Tuhan tahu jalan hidup saudara dan saya. Ya, dia adalah Allah yang maha tahu. Ya, firman Tuhan katakan waktu kita duduk, waktu kita berbaring, ya, waktu kita berjalan, dia Allah yang maha tahu. Ya, dikatakan seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, seperti emas yang dimurnikan dengan api. Ya, saudara, kita lihat bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan digambarkan bagaikan emas yang dimurnikan di dalam api. Ya, saudara, tidak terbakar ya, tetapi justru semakin dimurnikan. Ya, nah saudara, ujian Ayub mirip dengan ujian Abraham ketika ia diminta mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Ya, tatkala Allah menguji dirinya untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, dan bagaimana Abraham dia taat melakukan apa yang Tuhan Allah perintahkan kepadanya. Nah,
Namun pada saat dia ingin menyembelih anaknya, maka Allah berkata, saudara, dalam surga dikatakan bahwa jangan kau bunuh anakmu yang tunggal itu, ya, karena Tuhan Allah telah melihat bagaimana saudara Abraham begitu taat kepada Allah, ya. Nah, saudara, demikian juga Yesus pernah diuji, ya. Saudara, di dalam kehidupannya dia juga mengalami ujian-ujian di dalam penderitaannya, ya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya, ya. Karena dikatakan karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, ya. Nah, saudara, penderitaan Yesus di kayu salib, ya, saudara, adalah untuk menebus segala dosa saudara dan saya. Dan di balik salib ada kemuliaan, ya. Nah, saudara, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, tetapi juga kita dipanggil untuk ikut menderita bersama dengan Dia, supaya kita pun ikut dipermuliakan bersama dengan Tuhan, ya. Nah, saudara, bagaimana Ayub dapat lulus dalam ujian iman, ya, dan kasih dan tetap setia kepada Tuhan walaupun ia mengalami penderitaan yang berat, ya. Yang pertama adalah ia tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah, ya. Di dalam Ayub 23 ayat yang ke-11 ayat berikutnya dikatakan, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang, ya. Saudara, walaupun ia mengalami penderitaan, ya, dia mengatakan bahwa kakiku tetap mengikuti jejaknya, ya. Artinya bahwa Tuhan, Ayub tetap hidup menurut jalannya Tuhan, ya. Dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, ya. Saudara, banyak orang, saudara, kalau dia menderita, dia mengambil jalan pintas, ya. Dia pakai pengertiannya sendiri, sehingga saudara, dia mengambil jalannya sendiri, sehingga dia mengalami banyak kesalahan dan bahkan ia bisa jatuh dalam dosa, ya. Ia menyimpang dari kebenaran firman. Namun Ayub berkata bahwa kakiku tetap mengikuti jejakmu dan aku menuruti jalannya, aku tidak menyimpang, ya. Nah, saudara, jalan Tuhan itu adalah jalan kebenaran dan kehidupan, ya. Oleh karena itu biarlah saudara dan saya tetap berada di dalam jalan Tuhan, ya. Nah, saudara, bagaimana Ayub dia bisa dapat lulus dalam ujian iman dan kasih kepada Tuhan, dan dia tetap setia kepada Tuhan walau dia mengalami penderitaan yang begitu berat. Yang pertama, ia tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Nah, saudara, kehidupannya bagaikan emas yang telah dimurnikan oleh api. Penderitaan yang dialaminya membuat dia semakin jauh, tidak membuat dia semakin jauh daripada Tuhan, melainkan dia boleh semakin mendekat kepada Tuhan, ya. Saudara, ya, tertindas itu baik bagi kita supaya kita belajar ketetapan Tuhan, ya. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Ayub tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, ia tetap setia di dalam kebenaran, ya. Nah, saudara, dalam Roma 8 ayat 35 dan 37 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus? Penderitaankah, kesesakankah, mara bahayakah, ketelanjangankah, penganiayaankah, pedangkah? Saudara, ya, tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus, ya. Memang kasih diuji melalui penderitaan, ya. Kalau saudara dan saya betul-betul mengasihi Tuhan, maka kita dapat terus bertahan di dalam penderitaan yang kita alami sampai kita boleh menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan, ya. Kita tetap bertekun di dalam iman dan pengharapan kepada Dia, kita tetap setia mengiring Tuhan, ya.
Saudara, di akhir zaman banyak orang yang tidak kuat menghadapi penderitaan. Mereka murtad meninggalkan Tuhan, ya. Namun bagi saudara dan saya, firman Tuhan mengajarkan biarlah kita tetap bertekun dalam iman, tetap bertahan di dalam ujian ini, karena kita sedang diproses, dibentuk, ya, bagaikan emas yang diuji kemurniannya dengan api, ya. Nah, saudara dan saya, biarlah kita betul sungguh-sungguh mengiring Tuhan, ya. Kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, bukan supaya kita diberkati secara jasmani, melainkan supaya kita hidup lebih dekat kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Dan kita percaya apabila kita melakukan kehendak Tuhan, hidup berkenan kepadanya, maka penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan itu boleh ada dalam hidup saudara dan saya. Hal yang kedua, bagaimana Ayub, saudara, dia tetap bisa bertahan dalam penderitaannya, dia bisa menang, lulus dalam ujian, imannya, kasihnya kepada Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan Yesus, saudara, ya. Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, ya. Yang kedua, karena ia mengasihi firman Tuhan, ya. Saudara, di dalam Ayub 23 ayat yang ke-12 mengatakan, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kesimpan ucapan mulutnya, ya. Orang yang mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan, tentu dia harus mengasihi firman-Nya, ya. Dikatakan bahwa perintah dari bibirnya tidak kulanggar, ya. Orang yang mengasihi firman Tuhan, dia tidak akan melanggar firman-Nya, ya. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya, ya. Nah, orang yang mengasihi firman Tuhan, tentu dia menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya, ya. Nah, hal yang ketiga adalah ia memiliki hati yang hormat dan takut akan Tuhan, ya. Di dalam Ayub 23 ayat yang ke-15 mengatakan demikian, itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Saudara, Ayub tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ia memiliki hati yang hormat dan takut akan Tuhan, ya. Itulah yang firman Tuhan katakan, ya. Saudara, hati yang takut akan Tuhan menjauhi kita dari segala kejahatan, ya. Demikian pula dengan kita, walaupun kita mengalami banyak penderitaan, biarlah kita tetap hidup taat menuruti firman-Nya, melakukan kehendak-Nya, saudara, ya. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, karena kita memiliki hati yang hormat dan takut akan Tuhan, ya. Nah, saudara, pada akhirnya kehidupan orang benar akan Tuhan pulihkan, lebih daripada keadaannya yang sebelumnya. Bila kita tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita boleh mengasihi Tuhan dan firman-Nya, serta kita memiliki hati yang hormat dan takut akan Tuhan, ya. Nah, demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan hidup saudara dan saya, ya. Biar kita semakin diuji kemurnian kita dengan api, kita akan timbul bagaikan emas yang telah dimurnikan, dan hasilnya adalah sebagaimana yang firman Tuhan katakan, hidup kita dipulihkan sebagaimana Ayub hidupnya dipulihkan lebih daripada keadaannya yang sebelumnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kita akan berdoa bersama. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat anugerah dan kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kami anak-anak-Mu, kami yang mengalami pergumulan, persoalan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Kau yang menguatkan, meneguhkan iman percaya kami kepadamu. Kami boleh lulus, kami boleh menang dalam setiap ujian iman yang diizinkan boleh terjadi dalam hidup kami. Dan kami tahu dan percaya bahwa di balik setiap penderitaan yang kami alami, Engkau mau menyatakan kuasa-Mu. Kehidupan kami diproses dan dibentuk oleh Tuhan bagaikan emas yang sedang dimurnikan
dengan api. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu dan sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus bagi bangsa negara kami dalam menghadapi masa krisis ekonomi global dan geopolitik dunia yang begitu Tuhan melanda oleh karena keadaan perang antar bangsa yang mengakibatkan kesusahan, penderitaan yang dialami oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia. Demikian juga ditambah juga dengan keadaan iklim dunia yang begitu semakin ekstrim. Dan biarlah kami semakin bertahan menghadapi kesusahan dunia ini, dan kami mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Karena kami tahu bahwa dunia ini akan lenyap dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak-Mu, dia akan tetap hidup selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami di hadapan-Mu, dan kami berdoa Tuhan, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Bila engkau diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share pada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.